Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kali ini kita bisa bertatap maya. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita di dalam belajar. Insya Allah di pertemuan pertama ini kita akan bersama belajar tentang filsafat pendidikan Islam. Apa itu filsafat pendidikan Islam? Apa pengertiannya? Kemudian apa saja yang akan kita bahas di mata kuliah filsafat pendidikan Islam? Insya Allah kita akan bahas di pertemuan kali ini. Mari kita mulai belajar kita bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari filsafat pendidikan Islam itu sendiri. Apa sih makna dari filsafat itu sendiri? Jika kita lihat dari segi bahasa, maka filsafat ini berasal dari bahasa Yunani. Bahasa Yunani dari dua kata, yang pertama adalah philos, yang artinya secara etimologi berarti cinta atau loving dalam bahasa Inggris. Sedangkan kata yang kedua ada sophia, yang berarti kebijaksanaan atau wisdom dalam bahasa Inggris. Atau dalam arti lain, sophia ini bisa diartikan sebagai sebuah kepahaman yang mendalam. Maka pengertian filsafat menurut bahasa aslinya adalah cinta terhadap kebijaksanaan. Selanjutnya dalam pengertian luas, Harold Titus mengemukakan ada 5 pengertian mengenai filsafat ini. Mungkin dengan pengertian ini dimaksudnya untuk menunjukkan betapa sulitnya untuk merangkum pengertian filsafat itu dalam sebuah definisi yang lengkap. Harold Titus mendefinisikan filsafat, pengertian dari filsafat ada 5. Pertama, ia menyebutkan bahwa filsafat itu adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara kritis. Yang kedua, ia memberikan pengertian bahwa filsafat ini adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang kita junjung tinggi. Yang ketiga, ia memberikan pengertian bahwa filsafat ini adalah usaha untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan. Yang keempat, falsafat adalah analisa logis menurut Titus dari bahasan serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Dan yang kelima, ia memberikan pengertian bahwa falsafat adalah sekumpulan problem-problem, masalah-masalah yang langsung mendapat perhatian dari manusia dan dicarikan jawabannya. Sedangkan kalau kita tarik secara sederhana, filsafat ini muncul dari pertanyaan mengapa. Nah, biasanya dari mengapa ini kemudian kita berpikir mencari jawaban dari kata mengapa ini. Nah, itulah berfilsafat, berpikir secara sederhana. Nah, sedangkan filsafat pendidikan ketika dikaitkan dengan pendidikan, maka menurut John Dewey, filsafat pendidikan ini
adalah sebuah teori umum dari sebuah pendidikan. Landasan dari semua pemikiran yang umum mengenai pendidikan. Bahkan kata Jalaluddin mengatakan bahwa falsafat pendidikan ini ilmu yang pada hakikatnya merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul di lapangan pendidikan dan merupakan penerapan suatu analisa filosofis terhadap lapangan pendidikan. Hubungan antara pendidikan dan falsafat pendidikan itu menjadi sedemikian pentingnya. Kenapa? Karena ia menjadi dasar yang menjadi tumpuan suatu sistem pendidikan. Nah, falsafat pendidikan ini berperan sangat penting dalam suatu sistem pendidikan karena ia berfungsi sebagai sebuah pedoman bagi usaha-usaha untuk perbaikan, kemudian nanti meningkatkan kemajuan dan sebagai dasar yang kokoh bagi tegaknya sistem pendidikan. Jadi filsafat pendidikan ini berusaha menemukan jawaban-jawaban dari problematika-problematika yang ada di dalam pendidikan. Terlebih dalam pendidikan agama Islam. Nah, itulah pengertian sederhana dari filsafat pendidikan. Nah, kemudian apa yang akan kita bahas di dalam mata kuliah filsafat pendidikan ini? Dan apa urgensinya? Sebelum apa yang kita bahas, apa urgensi? Kenapa kok penting kita mempelajari filsafat pendidikan? Tadi berangkat dari masalah-masalah yang ada di dalam dunia pendidikan, maka kita harus berpikir, berfilsafat, bisa memecahkan masalah-masalah yang ada di dalam pendidikan, terkhusus dalam pendidikan Islam. Urgensi dari filsafat pendidikan Islam yang pertama, ini sangat penting. Kenapa? Karena dengan berfilsafat pendidikan Islam, dapat membantu kita memahami tujuan dan prinsip-prinsip pendidikan dalam Islam. Hal ini juga membantu kita memahami bagaimana kemudian mengembangkan kurikulum dan metode pengajaran yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain itu juga, filsafat pendidikan Islam ini dapat membantu kita memahami bagaimana peran pendidikan dalam membentuk karakter individu dan masyarakat yang berakhlak mulia, serta memperkuat keterkaitan antara ilmu pengetahuan dan agama. Kemudian urgensi kedua, apabila para mahasiswa telah mempelajari mata kuliah filsafat pendidikan Islam tanpa ada persepsi terhadap dirinya saat menjadi guru, maka perkuliahan dengan mata kuliah ini dianggap gagal. Tapi apabila mahasiswa setelah mempelajari mata kuliah ini, kemudian berkesimpulan bahwa menjadi guru agama itu sulit dan berat, menjadi guru itu mempunyai beban yang luar biasa, mempunyai beban tanggung jawab yang luar biasa. Karena bukan hanya mengajar, terlebih ia mendidik. Nah, maka kalimat tersebut menandakan bahwa proses pembelajaran mata kuliah ini dianggap berhasil. Nah, selanjutnya, maka kenyataan tersebut terjadi. Kenapa terjadi? Oleh karena filsafat pendidikan Islam tidak sekedar hanya mata kuliah yang dipelajari secara ilmiah saja, tetapi juga menjadi nanti pedoman berperilaku kita dalam mengajar. Semoga mata kuliah ini dapat bermanfaat secara ilmiah, juga menjadi sumber inspirasi tentang bagaimana karakter-karakter guru agama mendatang. Ketika menghadapi masalah, bagaimana menyikapinya di dalam pendidikan Islam. Beberapa subbab yang akan kita bahas dalam mata kuliah filsafat pendidikan Islam ini, insya Allah kita akan membahas yang pertama
tentang konsep kajian filsafat pendidikan Islam. Tadi disampaikan pengertian secara sederhana tentang makna filsafat, juga tentang makna filsafat pendidikan Islam. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang konsep kajian filsafat pendidikan. Yang kedua, kita akan membahas tentang konsep ontologi pendidikan Islam. Apa sih itu ontologi pendidikan Islam? Nah, ini 2 kali pertemuan insya Allah. Dan kemudian kita lanjutkan dengan apa sih itu konsep epistemologi dalam pendidikan Islam. Nah, ontologi itu hakikat pendidikan Islam. Kemudian epistemologi bagaimana cara kita dalam menjalankan pendidikan Islam. Selanjutnya konsep nilai aksiologi. Bagaimana kemudian pendidikan ini bisa bermanfaat nilai-nilainya dalam pendidikan Islam. Selanjutnya setelah kita mempelajari konsep aksiologi, kita akan belajar tentang teori-teori pengembangan sumber daya manusia dalam aliran-aliran filsafat. Selanjutnya pertemuan ke-9 insya Allah kita akan belajar masih tentang teori pengembangan sumber daya manusia dalam aliran filsafat. Dan pertemuan ke-10 kita akan belajar aliran-aliran dalam filsafat pendidikan. Yang 11, bagaimana manusia itu dipandang dalam perspektif Islam, perspektif filsafat, dan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, bagaimana kita akan membahas bentuk kepribadian Muslim dan bagaimana cara kita mewujudkannya. Itulah tema-tema pembahasan yang insya Allah kita akan bahas di mata kuliah filsafat pendidikan Islam ini. Mudah-mudahan prolog ini bermanfaat dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita semua untuk selalu semangat di dalam belajar sehingga kita nanti bisa menerapkan apa yang kita dapatkan dari kajian tentang filsafat pendidikan ini. Nah, terima kasih. Itu saja yang bisa disampaikan di prolog kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Mari kita tutup bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.